Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radelia Zahab Lestari dengan NIM 108202049. Di sini saya akan menjelaskan tentang leasing atau waralaba franchise perspektif hukum bisnis syariah. Pengertian leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang berarti sewa-menyewa. Pada dasarnya, leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa-menyewa kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Istilah leasing memiliki pengertian yang beraneka ragam, namun secara umum leasing berarti equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai definisi istilah leasing tersebut, terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sumber. Lanjut ke syarat perjanjian leasing. Syarat perjanjian leasing yang pertama itu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Nah, unsur yang pertama itu pastinya ada lessor. Lessor itu pihak yang menyediakan barang-barang modal untuk lease, merupakan perusahaan pembiayaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Yang kedua itu leasee, pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lessor atau pihak yang membutuhkan atau memakai barang modal. Yang ketiga itu objek leasing, yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing yang meliputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah dan lainnya. Yang keempat itu pembayaran uang sewa. Nah, secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali. Selanjutnya, nilai sisa atau residual value yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. Yang keenam, adanya hak opsi bagi leasee pada akhir masa leasing. Dalam hal ini, leasee mempunyai hak untuk menentukan apakah leasee ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan pada lessor. Dan yang terakhir itu, leasee term adalah suatu periode perjanjian leasing. Mekanisme perjanjian leasing. Yang pertama, pada langkah awalnya adalah calon leasee melakukan negosiasi dengan supplier akan kebutuhan barang modalnya. Yang kedua, setelah adanya pemberitahuan dari leasee akan adanya kesepakatan. Yang ketiga, leasee di sini bukanlah sebagai pemilik barang, tapi leasee adalah pihak yang nantinya menyewa barang yang dimiliki lessor. Yang keempat, setelah terjadinya kesepakatan spesifikasi barang antara leasee dan supplier, maka supplier meminta surat pemesanan kepada lessor. Yang kelima, setelah barang modal dimiliki oleh lessor, maka langkah selanjutnya adalah perjanjian leasing antara lessor dan leasing. Yang keenam, pada hal sebelumnya, harga barang modal yang telah disepakati antara leasing dan supplier dan telah disepakati. Yang ketujuh, para pihak baik lessor maupun leasing akan menentukan pembayaran rental atas barang modal yang telah dibiayai oleh lessor. Selanjutnya, di dalam perjanjian leasing antara lessor dan leasee harus ditentukan besaran nilai sisa atau residual value akan barang modal usaha tersebut. Yang kesembilan, dalam menentukan jangka waktu leasing, biasanya para pihak tidak asal dalam menentukan jangka waktu leasing. Para pihak mempunyai pertimbangan dalam menentukan jangka waktu. Dan yang ke-10, yang terakhir, dan hal yang paling membedakan adalah dalam ketentuan nilai sisa residual value. Pandangan hukum Islam terhadap leasing. Pandangan hukum Islam terhadap leasing adalah bila dilihat dari teori riba yang dijelaskan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha sebagaimana yang dipaparkan, maka model bisnis leasing ini dilihat dari satu sisi atau jenis akad. Sejalan dengan hukum Islam, dianalogikan dengan akad al-ijarah al-mutayyah bitamlik. Fatwa nomor 27/DSN MUI _angka Romawi 3/2002, tentang al-ijarah al-mutayyah bitamlik. Tetapi dari sisi lain tidak sejalan dengan hukum Islam karena ada kewajiban membayar bunga bagi leasing selama kontrak berjalan. Dan hal ini bertentangan dengan teori riba. Selanjutnya kita masuk ke waralaba. Pengertian waralaba adalah
padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah franchise. Namun, dalam praktiknya, istilah franchise justru dipopulerkan oleh Amerika Serikat. Dalam bahasa Indonesia, franchise diterjemahkan sebagai waralaba yang berarti lebih untung. Wara itu berarti lebih, sedangkan laba berarti untung. Istilah waralaba atau franchise berakar dari sejarah masa silam praktik bisnis di Eropa. Syarat perjanjian waralaba. Yang pertama itu tujuan akad tidak mempunyai kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan syara. Mekanisme perjanjian waralaba. Yang pertama itu data identitas memberi waralaba, yaitu seperti kayak fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha. Yang kedua itu legalitas usaha waralaba. Itu izin teknis seperti surat izin usaha. Yang ketiga, sejarah kegiatan usahanya, yang itu diuraikan mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. Yang keempat, operasional termasuk dengan perwaralaba atau franchise. Yang kelima, laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan perusahaan pemberian waralaba 2 tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan prospektus penawaran waralaba. Yang keenam, jumlah tempat usaha, yaitu outlet atau gerai usaha waralaba sesuai dengan kabupaten atau kota domisili untuk pemberian waralaba dalam negeri dan sesuai dengan negeri domisili gerai tersebut. Yang ketujuh, daftar penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan atau perseorangan sebagai penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedelapan, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Hak yang dimiliki baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Yang pertama, pemberi waralaba berhak menerima fee atau royalti dari penerima waralaba. Yang kedua, penerima waralaba berhak menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberian waralaba, dan selanjutnya penerima berkewajiban menjaga kode etik atau kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba. Selanjutnya, kelebihan menjalankan waralaba. Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun. Tidak seperti membangun bisnis sendiri. Sistem waralaba itu telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Yang kedua, merek atau brand sudah dikenal masyarakat. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise tidak perlu memikirkan strategi pemasarannya dan analisis pesaing. Yang ketiga itu kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Orang yang membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Yang keempat, peluang sukses lebih cepat, karena liputan media yang baik dan juga sudah memiliki pasar dan konsumen yang setia. Yang kelima, manajemen finansial lebih mudah. Setiap investor biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dan segi finansial dan jaringan pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan menjalankan waralaba. Yang pertama itu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba akan sangat terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan memengaruhi waralaba yang sedang dikelola. Yang ketiga, membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak waralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian ada juga yang biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Yang keempat, adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut.
Selanjutnya, pandangan hukum Islam terhadap waralaba. Waralaba dalam Islam, sistem waralaba dikenal dengan nama syirkah, yakni perserikatan antara dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan menurut konsep syariah ekonomi Islam. Dan fatwa MUI nomor 1 garis miring Munas angka Romawi 7/MUI garis miring 5 garis miring 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual hak cipta. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.